Baik, hari ini kita mulai masuk ke topik yang baru, sambungan ya. Jadi sambungan sederhana ya. Sederhana itu ya simple connection. Connection. Bagian lainnya yang sambungan yang tidak sederhana itu disebutnya sambungan eksentris ya. Jadi ini bab yang berikutnya ya, 2 minggu setelah ini baru kita bahas yang eksentris. Jadi kalau definisinya begini, yang namanya sederhana itu ya mestinya yang tidak eksentris ya, konsentris. Jadi gayanya bekerja di pusat dari sambungan. Begitu. Nah, di sambungan sederhana ini kita akan bahas awalnya sambungan baut. Baut cukup panjang, mungkin 1,5 kali kuliah gitu. Kuliah sekarang dan sebagian kuliah depan, dan setelah itu las cukup setengah kali kuliah juga cukup ya. Bisa kita bereskan dalam 2 minggu ini, baut dan las. 2 minggu berikutnya itu adalah untuk sambungan eksentris. Biasanya yang kita bahas hanya baut ya. Karena pembahasannya ada di sini ada geser, lalu ada geser plus tarik ya. Untuk las nanti analisisnya sebenarnya analog dengan apa yang kita kerjakan di sini, tapi perlu integrasi yang lebih panjang dan biasanya dikeluarkan dari topik ini. Kalau Anda mau membacanya ya bisa dipelajari sendiri, aturan-aturannya juga sudah cukup jelas sebenarnya. Hanya waktu kita yang tidak cukup untuk membahas semuanya. Jadi ini untuk sisanya. Sekarang kita bahas sambungan sederhana yang baut dulu untuk minggu ini, dan minggu depan las ya. Nah, di awal saya mau menggunakan slide sedikit karena mau menunjukkan baut itu seperti apa ya. Daripada saya menggambar di papan tulis ini, mungkin kita bisa gunakan gambar yang sudah saya sediakan di slide ya. Jadi untuk bagian awal saya akan menggunakan PowerPoint ya. Beberapa lembar yang tentang gambar-gambar dan informasi yang sifatnya sudah tersedia begitu ya. Ini tidak saya mulai dari awal, saya mulai dari bagian ini saja. Jadi sistem sambungan itu terdiri atas elemen yang disambung, jadi batangnya atau baloknya atau kolomnya begitu. Kemudian ada komponen penyambungnya. Jadi elemen yang disambung, komponen penyambung, serta pelat penyambung kalau menggunakan pelat penyambung, pelat pengisi kalau juga menggunakan pelat pengisi. Ya. Jadi ini pelat penyambung atau pelat pengisi ini hanya apabila diperlukan. Ya. Jadi setidaknya 2 komponen ini. Jadi kalau dari sisi kekuatan, dua-duanya harus memenuhi kriteria kekuatan. Yang sudah kita bahas di masa yang lalu itu semua kekuatan dari elemen-elemen yang disambung ya. Hanya kekuatan dari elemen-elemen yang disambung yang kita bahas, sedangkan komponen penyambungnya, baut dan lasnya baru sekarang. Ini mohon maaf nih, sebentar display saya agak terganggu. Oke, mudah-mudahan sudah lebih baik. Jadi ada 2 bagian ya. Dan nanti kalau problem-problemnya, kalau di elemen yang disambungkan diikut sertakan, bisa jadi elemen yang disambung tetap ditanyakan ya kekuatannya, dan kriterianya sama seperti apa yang sudah kita bahas di bab-bab yang lalu ya. Pada bab ini yang dibahas khusus itu hanya komponen penyambungnya,
yaitu baut atau lasnya, kekuatan dari baut dan kekuatan dari las. Namun problemnya bisa saja meminta seluruh kriteria kekuatannya yang diperiksa. Ini ilustrasinya kalau sambungan antara dua buah plat ya. Jadi plat yang disambung yang satu yang kiri, yang abu warnanya ini, satunya lagi yang di sebelah kanan. Ini diilustrasikan dengan ketebalan yang berbeda. Jadi selain plat penyambung yang di depan dan di belakang itu, diperlukan plat pengisi di tengahnya. Jadi kalau tebalnya berbeda ya memang harus begitu. Kalau tidak, bautnya tidak nempel ya. Tidak membuat platnya menempel satu sama lain. Ini ilustrasinya. Jadi baut, elemen yang disambung, plat pengisi dan plat penyambung. Kalau las ya bisa langsung las antar elemen atau ini las ke plat penyambungnya. Jadi lasnya bisa memanjang begini, bisa juga ada yang melintang di sebelah sini ya. Ini contoh ilustrasinya saja. Nah, pada sambungan tersebut bisa terjadi gaya geser, misalnya ini yang atas ya. Yang atas ini tarikan ke kiri kanan, ke kiri dan ke kanan ini di potongan ini akan mengakibatkan geser pada baut yang di sini ya. Jadi akan terjadi geser, atau kalau las ini misalnya batang ini tarik ke sana ke kanan, maka las ini akan mengalami geser. Nah, yang namanya sambungan sederhana adalah yang gaya-gaya ini, gaya yang ke kiri ke kanan di sini atau pada las ini gaya tarik ini bekerja pada sentroid dari penyambungnya ya. Jadi kalau las ini sentroidnya kan di tengah-tengah sini dan gayanya bekerja di situ, ini adalah sambungan sederhana. Begitu juga dengan baut ini, gayanya ke kanan di sini, sentroidnya di tengah-tengah, yang kiri ke kiri ada dua, sentroidnya juga di tengah, maka pada baut ini sentroidnya juga ikut di tengah. Jadi tidak ada perbedaan antara lokasi gaya yang bekerja dengan geser pada penyambung. Dan ini adalah sambungan sederhana. Begitu juga yang ini. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini, gayanya ada di kanan, sementara bautnya ada di tepi kiri sini. Atau kalau las itu lasnya ada di sebelah sini. Gaya pada baut dan lasnya masih sama-sama geser ya. Jadi gaya vertikal ini akan mengakibatkan geser pada baut vertikal dan ditambah dengan ada momennya juga mengakibatkan geser pada las, maaf ini las ya. Momennya juga akan mengakibatkan geser, di atas ini gesernya ke kanan, di bawah ini gesernya ke bawah ke kiri misalnya ya. Sehingga ada momen ke sebelah sana karena eksentris ya. Atau pada ilustrasi yang di sebelah kanan ini bautnya ada di sini, sehingga kalau gayanya kita pindahkan persis ke baut ini, semua baut akan mengalami geser vertikal ditambah dengan momen yang bekerja demikian ya, searah jarum jam. Jadi sisi atas akan mengalami geser lebih besar, arahnya ke kanan, sedangkan sisi bawahnya mengalami geser arahnya ke kiri. Jadi pada ilustrasi yang di sebelah kanan ini, gaya pada sambungan tetap geser, namun posisinya eksentris. Jadi ini adalah sambungan eksentris, kategorinya geser. Ada juga sambungan yang khusus tarik seperti ini. Ini ada jelas ada satu balok misalnya horizontal ke arah luar layar, lalu ada gaya yang vertikal ke bawah yang bekerjanya pada bracket pada elemen yang berbentuk T ini ya, sehingga baut yang dipasang di sini akan mengalami tarik. Kita tidak membahas sambungan yang khusus tarik begini karena kekuatannya sudah langsung saja menggunakan kekuatan tarik dari baut, tidak perlu ada perhitungan lain-lain. Dan ini tidak dibahas di kelas baja kita. Nah, ada juga sambungan yang memikul kombinasi geser dan tarik. Kalau posisinya seperti ini, gayanya eksentris di luar, penyambungnya di sebelah sini, namun berbeda dengan yang di atas. Kalau ini gesernya pada bidang yang sama, kalau ini karena bautnya tegak lurus dari bidang yang tadi, jadi arahnya kiri kanan begini. Kalau gayanya kita pindahkan ke sambungan antara kolom dan balok ini, maka pada baut akan terjadi geser vertikal, namun momen yang terjadi, momennya searah jarum jam demikian, akan mengakibatkan baut yang atas akan mengalami tarik dan yang bawah akan mengalami tekan. Ya. Jadi ini sambungan yang memikul kombinasi geser dan tarik eksentris. Nah, dua yang di kanan ini akan masuk kepada bab ketujuh ya, bab yang terakhir. Sedangkan yang ini kita bahas di bab yang sekarang, sambungan sederhana.
Nah, baut sendiri ini saya pinjam dari konstruksi di ITB waktu itu, langsung saya foto di lapangan saja. Sudah ditulis-tulisi oleh para pekerja di sana untuk mengingat mungkin ya ukurannya ini ada 3/4 ini sepertinya nih satuannya diameternya 3/4 inch begitu. Dan ini saya nggak tahu ini apa, mungkin ada identitas posisinya barangkali dan sebagainya. Tapi yang jelas baut itu seperti ini, ada kepalanya yang berbentuk segi 6, lalu ada bagian yang tidak ada ulirnya, yang polos, kemudian ada bagian yang ada ulirnya. Baut yang digunakan untuk sambungan struktur baja umumnya baut biasa dan baut mutu tinggi, lebih sering mutu tinggi biasanya ya. Karena sambungan itu biasanya didesain harus lebih kuat daripada batang yang disambungnya ya, daripada elemen yang disambung. Kalau di kriteria desain sebenarnya sama saja ya, tapi tidak diinginkan biasanya bautnya yang menentukan ya. Jadi baut biasanya selalu dibuat lebih kuat, tapi kalau dalam problem-problem kita ya kita tinggal lihat saja mana yang lebih menentukan di antara semuanya. Jadi ada baut biasa itu A307 ini kode ASTM-nya ya. Jadi ini nomor dari ASTM dalam kriteria A307-nya, yield-nya dan sebagainya begitu ya. Lalu ada dua jenis baut mutu tinggi, A325 dan A490. Biasanya disebut baut grup A dan grup B, atau kalau tidak ya disebutkan nomornya ini A325 dan A490. Mutunya nanti ketiga baut ini tentu berbeda ya, F yield dan ya F yield-nya lah, kekuatan tarik dan kekuatan gesernya akan berbeda satu sama lain. Nah, lebih rinci dari anatomi baut yang tadi sudah saya sebutkan, ada kepalanya yang berbentuk segi 6. Lalu mutunya itu tertulis di atasnya ya. Kalau pada baut yang tadi mungkin ini terbaca A325 di sini ya. Ini fabrikatornya sepertinya ya, Lion ini. Jadi ini baut mutu tinggi grup A ini, A325. Jadi mutunya dituliskan di kepalanya di sini. Lalu ada bagian yang tidak diberi ulir. Nah, diameter baut itu diukur dari bagian yang tidak diberi ulir ini. Jadi ini disebut nominal diameter di sini. Pada bagian yang ada ulirnya, diameternya mestinya sedikit berkurang. Ya. Karena ada bagian dari penampang yang dihilangkan saat membuat ulir ini. Dimensinya ada ini lebar F begini, ada H tebal, dan ada panjang baut ya, panjang totalnya. Demikian. Lalu di belakangnya ini dipasang murnya. Kalau di kita ini skrupnya, ini murnya, baut atau murnya. Atau di sini disebutnya nuts ya. Nuts itu yang dipasang untuk mengencangkan bautnya. Bentuknya juga segi 6 sama dengan dimensi seperti ini, ada tebal HN, lebar FN dan CN itu dari diagonalnya ya. HN FN itu dari yang ini, yang ratanya, dan CN dari ujung-ujung yang diagonal. Dan bisa juga ditambah dengan ring ini ya, washer ya, untuk lebih mengencangkan ya. Dipasang sebelum mur ini, sebelum nuts, dan kemudian dikencangkan. Nah, posisinya demikian. Dan kalau disambungkan bentuknya jadi seperti ini. Ada bagian yang disambungkan di kiri dan kanan. Gayanya misalnya gaya tarik dalam hal ini. Maka geser pada baut akan terjadi pada bidang di antara keduanya ini. Jadi kalau yang kiri ini ditarik, ada geser di sini. Dan kalau yang bawah ini ada geser di sebelah bagian sini, bagian sambungan antara bagian tengah dan yang bawah ini. Jadi untuk yang ini disebut double shear ya, kondisinya ini sama seperti yang dulu mungkin Anda pernah kenal di mekanika bahan ya. Satu baut mengalami geser pada dua bidang, yang atas dan yang bawah. Nah, kalau bidang gesernya ini ada pada bagian yang berulir, itu pada kode bautnya diberi huruf N di sini. N itu dari included tapi N-nya yang dipakai ya, bukan I-nya. Threads included in shear plan ya. Jadi kalau A325N artinya baut A325 di mana bidang gesernya itu berada pada bagian yang ada ulirnya. Kalau gesernya di luar ulir di sini misalnya
di bagian yang tidak ada ulirnya, maka indeksnya identitasnya adalah X, A325X atau A490X. X itu dari excluded ya. Jadi thread atau ulir tidak termasuk dalam bidang geser. Jadi ada dua bagian, kemudian di sini ya Anda bisa baca aja bagian-bagian nama dari bagian masing-masingnya. Ada ada faying surface, permukaan yang mengalami gesernya ini di daerah ini. Kemudian ada sisanya stick through, sisa baut yang keluar di sini. Ada hole clearance, ini bagian yang ditambahkan itu ya, 1/8 dari diameter baut dan seterusnya ya, yang sudah kita kenal sebelumnya. Nah, kekuatan nominal baut untuk tarik itu sama saja apakah kategorinya X atau N ya. Ada ulir pada bidang geser atau tidak ada ulir pada bidang geser. Kalau untuk tarik kekuatannya sama ya. A307 itu 45 KSI, A325 itu 90, A490 itu 113 KSI ya. Kekuatan tarik dari bautnya. Sedangkan untuk geser berbeda ya. Jadi kalau A307 itu sama 27 semua. Ini karena 307 ini biasanya penampangnya ulir semua ya. Jadi tidak ada bagian yang polosnya, yang tidak ada ulir ya. Nah, A325X kalau di bagian itu tidak ada ulirnya, kekuatannya lebih tinggi, 68 KSI. Kalau ada ulir di situ, kekuatan gesernya berkurang ya, jadi 54 ya. Begitu juga dengan 490 ini. Kalau tidak ada ulirnya di bagian gesernya, kekuatannya 84. Kalau ada ulirnya 490N turun jadi 68. Ini nanti yang akan kita gunakan dalam perhitungan ya. Jadi saya tampilkan dulu karena nanti akan sering kita pakai ya. Hanya tabel ini kalau untuk baut ya, cukup tabel ini, kekuatan tarik dan kekuatan geser dari baut. Lalu ada tipenya, ada 2 ya, nanti kita akan bahas, mungkin saya nggak tahu hari ini mungkin bisa sampai critical, mungkin tidak ya. Jadi ada yang tumpu saja ya, jadi tumpu itu kalau kita lihat di halaman sebelumnya. Nah di sini kalau gaya tariknya seperti ini, maka bautnya akan mengalami kontak dengan batang yang disambung ya. Baik di sebelah, kalau tariknya ke sebelah kiri sini, maka kontaknya ada di belakang sini. Kalau tariknya ke sana, kontaknya ada di sisi sini untuk bagian ini. Nah, kontak itu kita sebutnya tumpu ya, bearing ya. Jadi kekuatan sambungannya pada tumpu antara baut dengan sambungan itu ya. Selain dari geser bautnya sendiri. Nah, bisa juga ditambahkan dengan yang slip critical ini. Kalau slip critical, kekuatan bautnya ditambahkan oleh ini kekencangan dari baut ya. Sehingga permukaan yang di bawah ini akan memberikan gaya yang cukup besar, gaya normal yang cukup besar, sehingga gesekan pada permukaan ini akan memberikan tambahan kekuatannya. Jadi gesekannya perlu diperhitungkan. Kalau tumpu geseknya tidak perlu diperhitungkan. Jadi ada 2 ya. Awalnya kita akan bahas yang bearing type connection ini saja dulu. Nanti di subbab berikutnya ada yang slip critical ya. Ada tambahan perhitungan yang perlu kita lakukan kalau bautnya tidak boleh slip. Nah, kegagalan untuk tipe tumpu ini ada 2 ya. Jadi geser dari bautnya, jadi bautnya yang gagal, atau tumpu ya, bearingnya ya. Nanti di papan tulis mungkin akan saya jelaskan lebih jauh, atau sekarang aja barangkali kita hentikan saja ini di sini. Jadi bagian yang menggunakan PowerPoint cukup segini. Saya lanjutkan dengan kriteria kekuatannya ya. Jadi untuk sambungan baut begitu, kalau ada batang yang disambung ke sebelah sana, kemudian satunya ke sebelah sana, misalnya ya, 2 bagian aja. Ini kepalanya, ini skrupnya begitu.
Gayanya demikian. Maka pada kontak di sini ada tumpu bearing. Kalau tarik ke sana di sini juga ada tumpu bearing ya. Dan pada permukaan ini ada geser ya. Jadi kekuatannya ditentukan oleh itu. Geser pada baut di sini. Potongannya potongan begini dan tumpu pada dua bagian batang yang disambung ini ya. Kalau dua batang, kalau pakai gasset plate ya tumpu di pada batangnya dan pada gasset plate. Kalau dilihat dari atas mungkin yang satu begini, terus yang satu lagi begitu ya. Tariknya demikian dan sambungannya bautnya misalnya di sini ya. Terus yang gambar 2 lah gitu ya. Ini ya. Jadi pada baut ini ada geser, kemudian pada kalau di bagian yang atas tumpunya ada di sini. Kalau untuk bagian yang bawah yang ditarik ke sebelah sana, kalau ini sebelah bawah, tumpunya ada di belakang sini ya. Nah, kegagalan geser dari baut itu jelas ya kalau penampang bautnya sudah tidak mampu menerima gaya gesernya. Jadi di sini ada FNV ya, kapasitas geser dari baut. Terus kalau tegangan gesernya melebihi ini ditambah dengan faktor-faktor lain tadi ya, termasuk V, omega dan sebagainya nanti, maka bautnya akan mengalami kegagalan ya. Dia bisa berdeformasi geser begitu ya. Ini ulirnya misalnya ya. Kegagalan geser kalau gaya geser yang terjadi di sini melebihi kapasitasnya. Nah, bisa juga yang gagal itu bukan gesernya, tapi tumpunya ya. Jadi kalau tumpu ini yang gagal, misalnya ditarik ke sebelah sini untuk batang atau pelat yang di sebelah atas, maka dia akan mengalami robek di situ ya. Saya perbesar deh. Untuk bagian yang atas saja, di sini ada bautnya dan ditarik ke sebelah sana. Maka kalau tumpunya tidak kuat, maka bagian yang ini akan robek, akan tercabut gitu ya. Jadi kalau ditarik ke sana, semua bagian ini akan pergi ke sebelah sini. Ini tertahan oleh baut dan robek di garis yang putus-putus ini. Ya, ini tentu dibuat ideal ya. Kalau robeknya mungkin bisa jadi belum tentu ke sini, mungkin ke tempat lain. Tapi yang terpendek mesti yang di sini jalurnya dan ya biasanya yang ini begitu ya. Kalau materialnya punya jalur yang lebih lemah yang lain, arahnya bisa ke yang lain. Ya. Nah, tapi yang jelas kekuatannya ditentukan oleh geser pada permukaan yang mengalami robek ini ya. Jadi ini kekuatan tumpunya ditentukan oleh ini ya. Atau bearing ya. Nah, ketentuannya sekali langsung saja ketentuannya karena sudah diperlihatkan di sini. Karena ini gagalnya robek ya. Jadi itu batasnya adalah F ultimate ya. Tegangan ultimate. Maka Rn-nya kapasitasnya adalah ini saya gambar di sini dulu. Kapasitas tumpu atau kekuatan tumpu ya. Rn itu adalah 1,2 Fu kalikan dengan LC 1,2 Fu LC kalikan dengan T ya. Nah, dari mana ini? Formulanya seperti ini ya. Kekuatan tumpunya. Jadi robek di sini angkanya 1,2 dikalikan dengan kapasitas ultimate dari baja pelatnya. Ini yang robek kan pelatnya ya, atau batang yang disambungnya. Jadi mutunya yang menentukan Fu ini dikalikan dengan LC. Nah, ini ada LC, istilah baru. LC itu adalah panjang atau jarak dari tepi lubang ini ke tepi dari batangnya atau ke tepi pelatnya ya. Jadi ini adalah LC. Indeks C itu dari clear ya. Jadi jarak bersih dari tepi luarnya, tepi luar lubangnya ke
tepi dari batangnya. Jadi bukan dari tengah-tengah ya, dari pinggir ya. Kalau diperjelas lagi, ya ini LC-nya ini. LC-nya demikian ya. Jadi itu adalah panjang yang ini ya. Tebal itu T itu tebal ke sebelah sana, tebal dari plat ini ya. Ya ini tebalnya T ya. Nah, kenapa angkanya begini? Karena ada dua bidang yang harus mengalami robek agar sambungan ini mengalami gagal tumpu ya. Jadi masing-masing gayanya adalah Rn/2 ya. Setengah dari Rn di sebelah atas, setengah dari Rn lagi di sebelah bawah. Jadi Rn/2 itu harusnya sama dengan kekuatan geser ya. Kekuatan geser Fn, istilahnya apa kemarin? Fnv kalau tidak salah ya. Fnv, kekuatan geser dari pelat ini dikalikan dengan panjangnya dikalikan dengan tebal ya, LC kali T. Ya. Nah, kekuatan geser itu 0,6 dari kekuatan tarik ya. Jadi untuk pelat ya. Jadi Fnv ini diganti dengan 0,6 dari Fu ya. Kekuatan tariknya ultimate Fu, jadi Fnv-nya diganti 0,6 Fu. Jadi kalau duanya dipindahkan ke sana kita dapatkan formula yang seperti itu. Jadi ini kekuatan tumpu dari baut ya. Nah, tapi ada juga kegagalan dari deformasinya ya. Jadi ada dua Rn yang harus diperhitungkan. Yang satu lagi itu kalau ini robeknya ya. Ini robeknya ya, atau tear out ya, kalau di buku disebutnya tear out ya. Tear out atau robek ya. Lalu ada satu lagi deformasi ya. Rn-nya itu adalah 2,4. Salin dulu dari sini. Kali D, kali T, kali Fu. Ya. Jadi ini adalah panjangnya tidak menggunakan panjang bersih LC ini, tapi menggunakan diameter ini. Jadi ini adalah nilai batas dari deformasinya ini ya. Jadi lubangnya itu tidak boleh terlalu besar deformasinya akibat tumpu ini ya. Karena kan kalau ini ditahan sementara yang sisi sini ditarik, lubangnya pinginnya menjadi memanjang seperti itu. Nah, ini ada limitnya ya. Limit deformasinya, dan limitnya itu adalah yang ini ya. Jadi ada dua kriteria dari robeknya sendiri dan dari deformasi. Tentu nanti yang menentukan yang lebih kecil di antara kedua ini ya. Jadi dua-duanya ini kekuatan tumpu ya. Kekuatan tumpu terhadap robek dan terhadap deformasi. Nah, di aturan yang lalu, aturan yang sebelumnya AISC 36010, formula yang dipakai sama tapi ditulisnya tidak begini ya. Jadi mungkin kalau Anda lihat di buku teks atau di AISC yang sekarang bentuknya seperti ini. Di slide kalau tidak salah istilahnya masih menggunakan yang lalu ya. Formulanya sama jadi tidak akan mengganggu. Dulu Rn itu ditulisnya begini. Rn itu adalah 1,2 kali LC kali T kali Fu. Terus kecil sama 2,4 dTFU. Ya. Hanya penulisannya saja. Ini kan cara membacanya. Kekuatan dari sambungan ini adalah 1,2 kali LC kali T kali Fu. Dan nilainya harus lebih kecil dari yang ini. Ya. Kalau nilai yang di kiri ini lebih besar, dipakai yang di sebelah kanan. Ya artinya sebenarnya sama aja. Kalau ditulis terpisah begini, kekuatannya adalah yang terkecil di antara keduanya. Ya. Jadi secara formula sama, tapi dulu
Di aturan yang lama ini tetap disebut kekuatan tear out, robek, tapi yang ini hanya sebagai upper limit saja, tidak disebutkan sebagai deformasi ya. Upper limit atau batas atas ya. Jadi hitungan ini tidak boleh terlalu besar nilainya, dibatasi oleh ini. Ya sama saja ini ya. Jadi efeknya tidak pengaruh, hanya namanya saja ya. Yang jelas dua-duanya harus kita periksa. Mana yang lebih kecil itu akan menentukan kapasitas dari sambungan. Oke, nah ini mumpung menggambarkan LC ini, kalau kita melihat sambungan yang punya beberapa lubang, oh ini cuma satu ya, saya ilustrasikan satu lagi, ini kan sudah tidak perlu. Kalau sambungannya terdiri atas beberapa lubang, ini ditarik ke sana, ini ditarik ke sini, lalu ada 1, 3 misalnya begitu, maka robeknya bisa terjadi di sini. Kita lihat yang sebelah atas ini saja ya, atau di tengah sini dari lubang ke lubang berikutnya, atau di sini dari lubang ke lubang berikutnya, atau kalau di bawah juga begitu, bisa di sebelah sininya ya. Jadi tumpu itu bisa terjadi di masing-masing baut ya, tidak hanya di yang ujung saja ya. Terjadinya bisa di masing-masing baut. Nah, kalau di tengah sini LC-nya jelas ini ya. LC-nya adalah yang ini ya. Jadi dari pinggir baut yang satu ke pinggir baut yang lain. LC ya. Jadi formulanya sama tapi menggunakan LC yang ini. Kalau ke tepi yang satunya LC-nya yang ini. Ini LC, ini juga ini LC yang lain ya. Ini LC untuk baut yang ini. Ini LC untuk baut yang sebelah sini. Kalau nariknya ke sana ya. Kalau untuk yang bawah, baut yang ini LC-nya ke sana, baut yang belakang LC-nya ke sebelah kiri sana. Mestinya sih cukup jelas ya, hanya menuliskan definisinya karena ini aturan perlu panjang lebar ya. Itu formulanya demikian. Oh, yang perlu satu lagi itu diameter ya. D ini diameter lubang ya. Diameter lubang. Ya. Nah, ini perlu diingat ini diameter lubang, kalau Anda dulu pernah di batang tarik, itu adalah diameter baut tambah 1/8 inch ya. Kalau dB-nya kurang dari 1 inch ya. Dan dB ini 1/16 maaf. 1/16 ya. Sebentar saya yang keliru. Di sini pakai hurufnya H ya. Kalau gini ini diameter baut ya. Ini diameter baut. Untuk lubang itu pakai H, hole di sini ya. Hole itu ini tambah 1/16. Ini 1/16 begitu. Ya. Kalau diameter bautnya kurang dari 1, sedangkan kalau 1 atau lebih ini ditambah 1/8 inch ya. Untuk dB besar sama dengan 1 inch. Oke. Diameter lubang. Kalau di batang tarik dulu ada tambahan 1/16 lagi dari yang rusak. Nah, itu hanya untuk perhitungan kekuatan tarik ya. Jadi tambahannya itu hanya segini, hanya 1/16. Mungkin langsung contoh atau sebentar saya cek dulu. Oh, ada aturan dari ISC yang perlu kita kenali juga. Jadi ada beberapa ketentuan ya. Ketentuan ISC
Ini ada di slide sih, mungkin kita lihat di slide saja daripada saya menuliskannya. Slide show-nya yang ini tadi ya. Saya maju aja ke bagian yang kok nggak mau maju. Ini tadi sudah kekuatan. Definisi jarak bersih ini ya, LC. Jadi dari tepi seperti ini. Lalu ada LE. LE itu jarak ke tepi. Nah ini tadi belum ya. Kalau E itu dari N ya, N tepi. Nah itu diambilnya dari tengah-tengah kalau LE ya. Sementara jarak antar baut itu namanya S. Ya. Nanti mungkin saya gambarkan lagi di sebelah sana ya. Jadi ada beberapa istilah. Jarak antar baut itu S atau spasi. Itu diambil dari tengah baut ke tengah baut berikutnya. LE itu jarak ke ujung, LE dari N ya. Nah diambilnya tetap dari tengah. Sedangkan LC yang clear length, LC, C-nya dari clear, itu diambil dari tepi luar masing-masing baut ya. Jadi ini kalau di sini LC-nya antara tepi luar baut ini dengan yang ini. Ini tadi sudah kita bahas ya. Ini lubangnya ya, kita pakai H untuk diameter lubang. Ketentuannya seperti ini, barusan saya tuliskan di papan juga. Nah, ada ketentuan jarak minimum dari IESC ya. Pertama spasi antar baut itu, jadi ini diukurnya dari tengah lubang ya, dari center to center, tengah ke tengah. Itu spasi itu harus lebih besar daripada 2/3D, ini ketentuan. Kemudian ada saran. Ada dua, yang ini ketentuan, yang sebelahnya yang 3D ini saran ya. Artinya kalau memungkinkan pakainya yang 3D. Kalau misalnya karena sesuatu hal tempatnya tidak tersedia, sampai 2/3D cukup. Biasanya prakteknya dilakukan seperti itu. Jadi yang disarankan 3D ini selalu digunakan terlebih dahulu. Kalau memang tidak memungkinkan, baru menggunakan yang syarat absolut ini ya, syarat mutlak yang tidak boleh dilanggar. Begitu. Kemudian jarak ke tepi ini ada ketentuannya, tergantung dari diameter baut ya. Jadi ini tinggal dibaca saja ya. Kalau bautnya setengah inch, LE-nya jarak ke tepinya harus 3/4. Kalau 5/8 harus 7/8, begitu seterusnya. Kalau di atas 1/4 ini harus 1/4 kali D dan seterusnya. Di sebelah kanan ini ada dalam milimeter karena kebetulan memang dicantumkan dalam milimeter di tabel J ini ya. Kita masukkan walaupun kita tidak menggunakan sistem internasional saat ini. Kita menggunakan sistem US yang di sebelah kiri ini. Ini kriterianya. Nah ini kita pindah ke papan tulis saja. Karena melibatkan robek atau fraktur dan tegangan ultimate, maka V-nya menggunakan V untuk tegangan ultimate 0,75 dan omeganya sebesar 2 ya. Dan catatannya dalam user notes di IESC ini diberikan, mungkin ini perlu ini, bahwa kekuatan geser dan tumpu dari sekelompok baut itu diambil dari penjumlahan kekuatan masing-masing baut dalam kelompok tersebut. Jadi masing-masing baut punya kekuatan sendiri-sendiri dan belum tentu sama ya. Belum tentu sama masing-masing baut kekuatannya, dan kekuatan sekelompok baut itu dijumlahkan dari masing-masing baut tersebut. Jadi bisa saja ada 4 baut yang pada sambungan, 4-4-nya punya nilai kekuatan yang berbeda-beda tergantung dari kekuatan geser bautnya, kekuatan tumpunya. Yang lebih kecil di antara itu akan menentukan kekuatan masing-masing baut. Lalu kekuatan totalnya adalah penjumlahan dari kekuatan ke-4 baut tersebut ya. Nanti kita bisa lihat di contoh ya. Ini saya stop di sini dulu. Kita kerjakan satu contoh aja.